Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucapkan untuk gereja kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama itu caranya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian pertama kita. Ku berikan syukur. Bersama-sama kita mengaku pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita kembali mengangkat pujian kita, betapa hebat.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami bersama lagi berdoa, memuji Tuhan dalam hadiran sekalipun kami di rumah masing-masing. Jadi kami percaya Tuhan Kau hadir menolong, menyembuhkan, memulihkan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah menjawab seluruh doa kami. Kami boleh menyai gedung yang sudah direnovasi, kami boleh memiliki saat yang baik. Bahkan Tuhan, kami juga bersyukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau menyertai, memberkati, melindungi, mengurangi. Ampuni segala dosa kami Tuhan, perbuatan tingkah laku, pikiran yang tidak berkenan kepada-Mu. Bapak, kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, Engkau pulihkan, sembuhkan. Yang sedang akan menyusun skripsi dan sedang menyusun skripsi, Engkau memberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk Al-Fokus yang sedang berjalan secara online, Engkau berkati Tuhan, supaya sampai akhir setiap yang mengikuti boleh bertemu dengan Yesus sebagai Juru Selamat. Bapa di surga, kami juga berdoa, Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami boleh terus berharap kepada-Mu, sekalipun kami belum menemukan solusi dalam pergumulan kami. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dan menolong kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati dan biarlah kami boleh mengalami urapan Tuhan, pertolongan-Mu nyata atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali mengangkat lagu pujian kita, sujud di altar-Nya. Bila hati
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman-Nya. Kami berterima kasih Bapa, kami boleh diberi kesempatan hadir di tempat ini. Kau rapi kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan mengalami urapan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarpun pergumulan ada, tapi kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, biar Roh Kudus menerjemahkan firman di sini kami boleh dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bayung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuhilah dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, dan tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai lelaki. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah mengalami kuasa Allah yang mengubahkan masalah menjadi berkat. Ada seorang ibu, dia mengalami depresi yang luar biasa karena ekonomi, dan dia mempunyai anak, ada 4 anak, ya, usia 11 tahun, 9 tahun, dan 1 bulan, dan ada juga anak usia 2 tahun. Dan apa yang terjadi, ibu ini memberikan minum kepada anak-anaknya dan juga dirinya, dan mereka mati. Rupanya mereka minum racun tikus. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti ini? Diselidiki karena ibu ini sudah tidak tahan, sudah tidak sanggup. Dia tidak sanggup lagi menahan tekanan-tekanan ekonomi dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang juga mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Fokus mereka melihat masalah. Mereka lupa melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah mereka. Saudara, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan yang besar, yang dapat mengubahkan masalah jadi berkat, bagaimana caranya? Melalui firman Tuhan ini ada 3 cara, saudara, agar kita mengalami kuasa Allah yang mengubahkan masalah menjadi berkat. Yang pertama, kita datang sama Tuhan Yesus. Ketika kita melihat ibu Yesus ini, Maria, ya, ketika hadir di perkawinan di Kana, mereka sudah kekurangan anggur. Apa yang dilakukan Maria? Yang dilakukan adalah
Maria tidak mencari manusia, tapi Maria mencari Yesus. Ketika mereka ke Gurang Agung, yang pertama kali yang Maria lakukan adalah bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berkata apa? Mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, mau apakah engkau daripada ibu? Satu belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buanglah itu. Maria tidak putus asa ketika Tuhan Yesus berkata satu belum tiba. Datang kepada Yesus itu kunci pertama dalam menghadapi setiap masalah. Seringkali dalam kehidupan kita sering terjebak dengan pemikiran kita. Saya selesaikan masalah dengan cara saya, dengan pemikiran saya. Kalau sudah nggak bisa lagi, baru saya datang sama Tuhan. Tidak heran satu saat saya pernah pelayan di sebuah gereja, tulisannya begitu besar. Bila semua jalan buntu, kau butuh Yesus. Kalimat ini sepertinya rohani, bukan? Bila semua jalan buntu, kau butuh Yesus. Pertanyaan saya, kalau jalan tidak buntu, kau tidak butuh Yesus. Tidak heran orang Kristen ketika jalan buntu baru cari Tuhan, jalan buntu baru berdoa. Ketika sudah tidak ada lagi jalan, baru menangis di hadapan Tuhan. Padahal dalam setiap jalan kita perlu berdoa, saudara. Kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu berbicara sama Tuhan. Apa pergumulan? Kadang-kadang saudara, di tengah masalah kita hutang piutang, bawa dulu kepada Tuhan. Jangan cari bank, bawa sama Tuhan. Ketika kita menghadapi konflik, bawa dulu sama Tuhan. Jangan mencari pertolongan manusia ketika kita membutuhkan uang. Jangan langsung telepon kiri dan kanan. Bawa dulu sama Tuhan dan berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kunci kalau kita mau datang sama Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan Maria, memberitahu kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau kita hari ini kehabisan kasih, minta sama Yesus. Kalau hari ini kita kekurangan uang, minta sama Yesus. Kasih tahu sama Yesus. Beritahu sama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita beritahu kepada Yesus, Yesus akan buka jalan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, saya juga pernah mengalami kesulitan ekonomi. Saya berdoa sama Tuhan terhadap pergumulan yang saya hadapi. Saya pernah mengalami satu peristiwa, saudara, tengah-tengah kesusahan saya, saya ke ATM, uangnya itu tidak bisa keluar dari ATM. Dan apa yang terjadi saudara? Singkat cerita, slipnya itu ada tulisan uang sudah diambil, padahal uang belum. Wah, berguna luar biasa saudara. Dan di saat yang sama, saya harus memberikan pertolongan orang yang datang kepada saya membutuhkan uang untuk pergumulannya. Tapi saudara, saya memberikan dengan ikhlas, dan apa yang terjadi saudara? Saya berdoa sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan tolong saya ada pergumulan yang kali ini. Dan Tuhan membenarkan jemaat memberikan berkat yang saya butuhkan. Saudara, bukan hanya itu jadi dalam hidup saya. Saya mengalami juga saudara, ketika
Saudara lihat gereja ini, saudara. Saya memulai dengan apa? Dengan doa, saudara. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa dan terus berdoa. Saya teringat ada satu pendeta datang, ya, dan dia berkata, tenang, gerejamu sempit, kau doakan aja tiap hari gerejamu. Katakan sama Yesus, datang sama Yesus, Tuhan akan mengabulkan, Tuhan Yesus akan mengabulkan. Karena saudara, tiap hari itu dinding, ya, dinding ini saya tumpang tangan Tuhan berkati supaya gereja ini makin luas, makin diberkati, makin bisa menampung banyak orang, dan Tuhan berikan, saudara. Mari kita renungkan, apa pergumulan saudara? Datanglah kepada Yesus. Ketika Anda datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan jalan keluar. Ketika Anda berfokus kepada Yesus, Yesus akan memberikan pertolongan. Yang kedua, agar Anda mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan masalah jadi berkat, adalah Anda harus percaya kepada Kristus. Kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Maria datang kepada Yesus dan Yesus berkata, saatnya belum tiba. Maria tidak putus asa. Maria tidak marah kepada Yesus. Tapi Maria percaya. Apa bukti Maria percaya? Ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria tahu bahwa Yesus Sang Immanuel, Allah yang menyertai, itu hadir. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya dia punya keberanian. Apa yang Yesus akan katakan kepadamu, hai para pelayan, lakukanlah itu. Saudara, milikilah iman seperti Maria. Dengan pergumulan yang kita hadapi, di tengah kesulitan yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Dan kita yang harus kita siapkan apa? Apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan karena apa? Karena kita percaya Tuhan akan sanggup. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pergumulan, percayakah kita kepada Tuhan? Hari ini situasi yang sulit di dalam kehidupan kita, percayakah kita bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan? Saudara, saya teringat Tuhan memberikan ayat firman Tuhan yang menguatkan saya. Sebelum tahun 2020, tahun 2019 saya mengambil retreat pribadi, silent meditation, dan pada waktu itu Tuhan memberikan ayat firman Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Saudara, lembah kekelaman, saudara, itu lembah apa? Lembah bayang-bayang maut. Kenapa disebut lembah bayang-bayang maut? Di Israel ada lembah yang begitu mengerikan karena itu disebut bayang maut. Sesuatu saat bayangan kematian akan bisa terjadi. Batu besar bisa jatuh kapan saja. Ular dan kalajengking kadang-kadang bisa melewati. Tapi kenapa gembala harus membawa domba melewati itu? Karena disitulah ada rumput yang menguatkan stamina domba-domba. Domba harus makan rumput di situ supaya kuat. Tapi resikonya ada. Kalau salah langkah, domba bisa mati. Tapi
Pengalaman ini membuat Daud menuliskan sekali. Dia menjadikan dirinya seorang domba Tuhan. Sekalipun aku melewati lembah-lembah bayang kematian, aku tidak takut lagi. Sebab Engkau bersama. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur. Tongkat gembala itu panjang, saudara. Bisa seperti apa? Menarik leher domba. Dan gada itu besar, bisa memukul ular dan kerajaan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di masa-masa kesulitan karena virus COVID, percayakah saudara Tuhan pasti melindungi? Banyak orang akhirnya tidak mau peduli lagi satu dengan yang lain karena ketakutan akan virus. Ya, semuanya ditutup, pakai masker, pakai ini semua, nggak mau peduli sama orang karena ketakutan virus. Ya, bahkan saya lihat ada seorang pengacara ya, semua dia pakai itu sanitizer, hidungnya dia pakai sanitizer, telinganya dia pakai, semua dia pakai ya. Tapi bagi kita jangan sampai ketakutan yang demikian. Tapi jangan sampai lalai, pakailah masker kemanapun kita pergi, cuci tangan. Tetapi saudara, hadapilah ketakutan itu dengan percaya bahwa ketika kita melewati kehidupan ini, Tuhan ada di situ. Saudara tahu, dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami satu titik. Kenapa? Titik dalam hidup kita. Di situ kesulitan terjadi, di situ rintangan terjadi, di situ kita merasa seolah-olah tidak ada jalan. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak pernah mengalami titik itu dalam hidup kita, kita tidak pernah merasakan bagaimana Allah berkuasa menolong kita. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesusahan ekonomi, kalau Anda tidak pernah mengalami situasi yang mencekam dan bahaya, kalau Anda tidak pernah mengalami situasi yang berat, maka bagaimana mungkin Anda akan berkata, Tuhan itu penolong buat hidup saya. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan itu tempat berlindung bagi kesalahan. Justru di tengah-tengah kesulitan itu, Anda percaya kepada Tuhan. Dan ketika Anda percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja. Dan disitulah kita mengalami kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda ingin mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan masalah jadi berkat, sederhana sekali, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan masalah jadi berkat? Yang ketiga adalah taat pada perintah Tuhan Yesus. Bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, bukti bahwa kita beriman kepada Kristus, kita taat melakukan perintah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8, 7, 8 dan ke-10 ya. 7 sampai 10. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecek air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi para pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahui. Lalu pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah kurang baik disajikan. Tetapi kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan para pelayan? Mereka mengingat pesan daripada Ibu Yesus Maria. Isilah, lakukanlah perintah Yesus. Apa yang Yesus katakan, lakukanlah itu. Dan Yesus berkata kepada para pelayan, isilah tempayan itu dengan air, kemudian sampai penuh, cedoklah dan berikan kepada pemimpin pesta. Saudara tahu tempayan itu apa? Itu tempat untuk mencuci kaki. Bayangkan zaman waktu itu tidak seperti zaman sekarang. Mereka harus berjalan di tengah padang gurun, ada pasir, dan kaki harus dicuci. Kalau enggak, akan mengotori lantai daripada tempat pesta. Yesus berkata apa? Isilah tempayan itu dengan air, lalu cedoklah. Ketika para pelayan taat, saudara, maka terjadi mujizat. Coba bayangkan kalau seandainya para pelayan itu berkata seperti Yesus, Yesus gak masuk akal perintahmu. Masa tempat cuci kaki dicedok kasih pemimpin? Bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Muka kami malu. Saudara, apa yang mau saya katakan di situ? Mujizat tidak akan terjadi. Tapi ketika pelayan itu mencedok, memberikan, dan pemimpin pesta bilang, luar biasa, anggur enak sekali. Biasanya orang kasih yang enak dulu, habis itu nggak enak. Ini dari awal sampai akhir enak sekali anggurnya. Apa itu? Mujizat terjadi, masalah diubah menjadi berkat ketika para pelayan taat pada perintah Yesus. Bagaimana dengan hidup kita? Coba kita cek. Kita taat sama perintah Tuhan. Kita sering nyanyi lagu, kurenungkan firman siang dan malam, ku pegang firman dan ku lakukan. Pertanyaan kita, apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan setiap hari? Apakah kita sudah merenungkannya dan melakukannya? Apakah kita juga betul-betul merenungkan firman Tuhan dan melakukannya? Betul-betul kita berdoa. Saudara, banyak kita di antara kita hanya menjadikan Tuhan sebagai penolong SOS. Kalau sudah kebelet, kalau sudah buntu, baru kita ikuti jalan Tuhan. Namun setelah kita ditolong, diberkati, kita lupa. Saudara, karena itu Tuhan mau menyadarkan kita. Kalau Anda ini masalah, diubahkan jadi berkat. Belajarlah kepada para pelayan itu. Mereka taat. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan masalah jadi berkat, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Yang kedua, kita percaya kepada Kristus Yesus. Dan yang ketiga, kita taat pada perintah Yesus. Saat itulah kita akan melihat Tuhan sendiri akan mengubah masalah jadi berkat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dengan lembut di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami tengah-tengah pergumulan kami tetap datang kepadamu, percaya dan taat. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan, sehingga masalah apapun Engkau ubah menjadi berkat. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah iman kami boleh dikuatkan, dan kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepas kami daripada yang jahat.
karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bersama dulu. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.